Shalom, pembacaan firman Tuhan kita telah tiba pada Ibrani pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-9. Renungan saya pada saat ini adalah Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tema saya adalah Yesus Kristus, Imam Besar sebagai pengantara. Surat Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan penyataan Allah dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Sebagai imam besar kita, Yesus jauh melebihi keimaman Lewi, karena ia lebih unggul di dalam wataknya, lebih unggul di dalam pelayanannya. Selaku imam besar mencukupkan keperluan kita. Unggul di dalam wataknya adalah ia saleh tanpa salah, tanpa noda. Ketiga kata sifat ini mengingatkan kita akan ajaran bahwa ia tidak pernah berbuat dosa. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ketiganya menjelaskan mengapa pengorbanannya adalah sedemikian sempurna sehingga tidak perlu diulang. Ia tetap taat kepada Allah selama pencobaan yang menguji dia seumur hidupnya. Selaku imam besar yang tidak bermasalah, ia mempersembahkan korban untuk dosa umat Allah satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri, hal itu merupakan adalah suatu pemikiran baru yang menjelaskan dengan tepat bagaimana ia mengadakan penyucian atau penebusan umat dari dosa. Perhatikan tekanan pada sifat satu kali untuk selama-lamanya dari pengorbanannya dalam ayat ini. Dan pasal 9 ayat yang ke-12, tidak seperti imam-imam besar agama Yahudi. Ia tidak perlu setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, karena ia tidak berbuat dosa. Dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat. Kesempurnaan pengorbanannya terkait dengan kesempurnaan korbannya. Yesus pemelihara sempurna mencukupkan segala yang kita perlukan selaku imam besar. Sebab sekarang ia terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ia mempunyai kualifikasi unggul. Di dalam keunggulan pelayanannya, Kristus tinggal di sorga di hadapan Allah Bapa, memohon syafaat bagi setiap pengikutnya sesuai dengan kehendak Bapa. Melalui pelayanan syafaat Kristus, kita mengalami kasih dan kehadiran Allah serta memperoleh kemurahan dan kasih karunia untuk menolong kita dalam segala macam keperluan, baik di dalam pertolongan di dalam godaan, kelemahan, bahkan dosa dan pencobaan. Bagi mereka yang menolak meninggalkan dosa dan meninggalkan persekutuannya dengan Allah, bahwa tidak ada lagi pembelaan dan pengantara. Tidak ada keselamatan dan jaminan bagi mereka yang dengan sengaja berbuat dosa dan menolak untuk mencari Allah. Pelayanan Yesus sebagai imam besar merupakan sekaligus korban yang dipersembahkan. Ia mempersembahkan dirinya bagi semua orang sebagai korban yang sempurna karena dosa manusia dengan mencurahkan darahnya dan mati sebagai pengganti orang berdosa, menjadi pengantara perjanjian yang lebih baik supaya semua yang terpanggil dapat menerima bagian atau warisan kekal yang dijanjikan. Yesus hidup selama-lamanya untuk senantiasa menjadi perantara bagi mereka yang dengan iman datang kepada Allah, dan akhirnya ia akan menyempurnakan keselamatan orang percaya. Masa-masa penganiayaan juga menjadi bagian bagi orang percaya. Masa-masa penganiayaan ini dapat berupa sakit penyakit,
dapat berupa perekonomian keluarga, masalah keluarga, pekerjaan, atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Mari berserulah kepada Dia, Yesus Kristus Imam Besar sebagai pengantara. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Ia sanggup memberi jalan keluar, memberikan pertolongan, dan membela perkara kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus memberkati.